Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari lokal B2 Eksekutif. NIM 202186208808. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Studi Agama Islam, Implikasi Nilai-nilai Ibadah dalam Kehidupan. Nah, dosen pengampunya adalah Ibu Rahmawati LC MPD. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, makalah ilmiah ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dalam makalah ini, saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Semoga saja makalah ini bermanfaat buat kehidupan sehari. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini ada terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan rumusan. Pertama, latar belakang. Jadi melatar belakangi makalah saya ini adalah karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Begitu banyak perubahan yang menyangkut dalam segi aspek kehidupan, dari mulai kepribadian, tingkah laku, hingga rasa saling menghargai yang kini semakin jarang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba menyusun makalah tentang implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan implikasi? Implikasi yang berarti dampak atau akibat. Jadi implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan apa dampak yang kita rasakan saat menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin menipis ilmu pengetahuan tentang agama yang kita dapatkan, saya ingin menelusuri tentang implikasi nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang semakin membuat kita membaik atau membuat kita semakin ragu dengan adanya kegiatan pembuatan makalah. Pembuatan makalah ini ada rumusannya, yaitu pertama, apa pengertian agama Islam secara umum. Yang kedua, apa saja jenis kegiatan ibadah dalam agama Islam. Yang ketiga, apa saja implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apa saja implikasi dalam berzikir. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian agama Islam secara umum. Yang kedua, untuk mengetahui jenis kegiatan ibadah agama Islam. Yang keempat, untuk mengetahui implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui yang selanjutnya, masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan atau inti dari makalah ini. Jadi yang pertama itu kan rumusan masalahnya adalah mencari pengertian agama Islam. Jadi yang bagian A adalah pengertian agama Islam secara umum. Mungkin kita nggak asing lagi kan dengan kata agama Islam, di mana agamanya merupakan keyakinan atau kepercayaan bagi setiap manusia yang memeluknya. Sedangkan di negara Indonesia terdapat 6 agama yang dianut, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah peraturan pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Sedangkan Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa pendapat atau pengertian agama Islam menurut para ulama sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu anhu tentang apa itu Islam. Dan beliau menjawab, Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Lanjut, yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah. Menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Itu yang menentukan. Yang ketiga, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaiziri. Jadi mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkan dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu ulama terkenal. Beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini nih. Lanjut, yang kedua, jenis kegiatan ibadah dalam agama Islam. Jadi dalam suatu pelaksanaannya, adapun macam-macamnya ibadah dalam agama Islam dapat saya rangkai sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dari segi umum dan khusus terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah khusus adalah ibadah yang diaturannya ditetapkan dalam nas, dalil atau dasar hukum yang jelas, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah adalah semua perilaku yang baik dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan ikhlas. Contohnya, bekerja, makan, minum, dan tidur, sebab semua itu untuk menjaga kehidupan serta kesehatan badani dalam pengambilan kita kepada Sang Pencipta. Terus selanjutnya, ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat maka dapat terbagi menjadi 2 macam. Ibadah wajib fardu yaitu salat dan puasa, ibadah ijtima yaitu zakat dan haji. Yang selanjutnya, ibadah dari segi tata pelaksanaannya maka dia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ibadah jasmaniyah dan ruhiyah, salat dan puasa contohnya. Yang kedua, ibadah ruhiyah dan amaliyah, contohnya zakat. Dan yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah, berangkat haji, atau terangkum di dalam rukun Islam. Terus selanjutnya, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Itu tuh berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Terus ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membela diri, menolong orang, mengurus jenazah, dan jihad. Itu semata-mata kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibadah seperti menahan diri, seperti ihram, berpuasa, i'tikaf, duduk di masjid, ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan utang atau membebaskan utang orang lain. Yang ketiga, implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salat adalah suatu ibadah yang mengandung beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan Allah. Barang siapa yang menghancurkannya, dia menghancurkan agama. Implikasi nilai ibadah salat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dampaknya adalah yang pertama, salat dapat memberikan ketentraman dan ketabahan hati sehingga orang tidak mudah kecewa atau gelisah mentalnya. Jadi ketika kita sedang dirundung masalah atau kita tuh pengen mencari penenang, bisa dengan cara sholat. Nah, tadi yang kedua itu menghadapi musibah dan tidak mudah lupa daratan jika mendapat kenikmatan. Biasanya ketika orang sedang senang atau bahagia, ya lupa atau kufur sehingga tidak bisa mensyukuri nikmatnya. Namun ketika mendapat musibah, dia malah meratap-ratap seakan-akan dia itu adalah makhluk paling paling menderita semuka bumi. Nah, itu disebut kufur, maka tidak boleh. Maka bisa saja kita mengingatkannya dengan cara sholat. Nah, yang ketiga, mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar sebagaimana menumbuhkan disiplin pribadi. Itu adalah sudah terdapat di dalam Al-Quran bahwasannya sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika seseorang itu sholatnya benar, maka dia tidak akan pernah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak akan pernah melakukan maksiat. Yang keempat, dalam sholat kita dituntut untuk fokus dan selalu tepat waktu, sehingga akan menumbuhkan rasa disiplin bagi setiap individu yang melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat itu kan ketika waktunya sudah berkumandang atau azan, maka kita dituntut untuk segera melaksanakannya, sehingga itu bisa menjadikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi lebih disiplin terhadap waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, yang kelima, menyehatkan fisik. Nah, ternyata menurut penelitian sholat itu sangat berdampak pada kesehatan badan kita. Tidak hanya kesehatan ruh, tapi kesehatan alami badan kita. Jadi fisik, jadi manfaatnya itu sangat banyak. Ada seseorang yang ketika itu dia terbaring sedang sakit, namun dia tuh tetap melaksanakan sholat, bahkan menambah dengan sholat. Tidak hanya dengan sholat wajib, tapi dia tambah dengan sholat sunnah lainnya, dan qadarullah, masya Allah, ternyata dia sembuh dari penyakitnya. Nah, itu salah satu dampak dari kita melaksanakan sholat. Banyak banget sudah penelitian yang menjelaskan tentang posisi dalam sholat itu sangat berguna buat kesehatan fisik. Salah satunya posisi badan ketika sujud yang dapat memperlancar darah masuk ke otak sehingga otak lebih banyak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi. Hal itu dapat menyebabkan pikiran kita terasa lebih jernih dan berpikir secara positif. Jadi bagi teman-teman atau yang sedang menonton, yang sudah menonton, maka ketika kita berpikiran negatif, bisa nih dibawa buat sholat, buat menghilangkan pikiran negatifnya. Insya Allah jadi akan terasa pikirannya lebih jernih dan positif. Apalagi yang sedang dirundung masalah gitu kan, sholatlah, insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Yang keempat, implikasi berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang gak tahu dizikir? Salat sendiri disebut dengan zikir di dalam Al-Quran. Jadi, namun di sini apa sih dampak dari zikir gitu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meneguhkan iman. Zikir merupakan sarana untuk selalu ingat kepada kekuasaan Allah, sehingga dengan sendirinya dapat berfungsi memantapkan iman.
Dalam mengarungi kehidupan diperlukan pembimbing, pemberi hidayah ke arah jalan yang lurus. Jadi ketika kita sedang waktu luang itu bisa dimanfaatkan buat berzikir. Jangan lupa zikir, karena zikir itu bisa jadi penghapus dosa kita, meneguhkan iman, menebalkan iman. Jadi bagi teman-teman yang merasa futur, bisa nih ditambah dengan selain kewajibannya, maka bisa ditambah dengan zikir. Yang kedua, manfaat dari zikir adalah sumber energi akhlak. Jadi zikir dapat menjadi sumber energi akhlak, dan bila zikir telah demikian adanya, maka orang itu akan menjadi manusia yang baik, berbudi luhur, dan dijamin masuk surga. Yang ketiga, terhindar dari bahaya. Masya Allah, ada orang yang selalu berzikir sehingga ketika dia di tengah jalan menemukan bahaya, seperti misalnya mau dirampok atau ada orang yang berniat jahat, ketika kita berusaha yakin dengan zikir kita, insya Allah Allah akan selalu bersama kita, Allah akan selalu membantu kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari bahaya. Jadi kalau misalnya contohnya aja dalam peristiwa Nabi Yunus yang tertelan ikan, dalam keadaan yang sangat gelap di malam hari di dalam perut ikan dan di dalam laut, beliau tetap selalu ingat kepada Allah. Masya Allah banget. Beliau berzikir gini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, karena beliau memohon ampun karena telah zalim, karena telah meninggalkan kaumnya. Jadi zikir ini bisa jadi pengingat buat kita. Yang keempat, mendatangkan nikmat dan rahmat. Masya Allah, apa sih yang kita cari di dunia ini? Pasti rahmat Allah kan. Udah nikmat, rahmat lagi, Masya Allah. Jadi bagi orang yang selalu berzikir atau ingat Allah dengan sesungguhnya, maka Allah akan melimpahkan nikmat dan rahmatnya serta akan dilapangkan hidupnya. Masya Allah, apa sih yang kita cari di dunia ini kan? Selain kenikmatan dalam beribadah serta rahmat Allah menyertai kita selalu. Yang kelima, menjadi penentram jiwa. Nah, ketika orang mengalami gelisah, sedih, galau, segala macam penyakit hati, bisa aja dia tuh obatnya itu bisa aja jadi zikir. Masya Allah, obat dalam Islam itu gampang, wahai teman-teman. Zikir aja bisa jadi obat gelisah. Tiba-tiba kita ngerasain suatu perasaan yang gak enak, suatu perasaan yang tiba-tiba kenapa sih kayak gini, karena kita memiliki penyakit hati, maka kita hapus, kita hilangkan dengan berzikir. Masya Allah. Yang keenam, dosa diampuni. Nah, Masya Allah, ini siapa sih di dunia ini yang gak mempunyai dosa? Pasti kita semua kan memiliki dosa kan. Jadi bagi yang pengen dosanya diampuni, bahkan sebanyak buih di lautan, tuh ada tuh hadisnya. Jadi kita berzikir. Gimana sih kak bunyi zikirnya gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal haula wala quwwata illa billah. Tambah illalil azim, bisa. Malah pahalanya lebih banyak. Jadi dosa zikir itu bisa terdapat ampunan Allah. Jadi ucapan kita yang berisi dosa semua akan dihapus dengan zikir lidah. Dosa perbuatan akan dihapus dengan zikir perbuatan dan akan muncul amal soleh. Kemudian zikir fikir akan menghapus dosa pikiran karena pikiran yang negatif sehingga berubah menjadi pikiran positif, dan demikian seterusnya. Itulah beberapa contoh implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nggak terasa ya kita sudah ke penutupan, insyaallah. Nah, masuk ke bab 3 yaitu penutupan. Penutupan itu disebut bisa juga dengan kesimpulan, saran gitu kan.
Jadi kesimpulannya dari paparan atau penjelasan saya di atas tadi, maka saya menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah saya yang berjudul Implikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan Sehari-hari, saya menyimpulkan bahwa implikasi atau dampak atau akibat dari nilai-nilai kegiatan ibadah sangatlah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena kegiatan ibadah mempunyai nilai-nilai tersendiri dan dianggap sebagai tujuan, kewajiban, panutan. Tanpa ada tujuan, tanpa ada kewajiban, tanpa ada panutan, kita hidup seakan tidak ada arah. Yang pasti tidak ada yang menjamin kebahagiaan, tentram, damai, dan sejahtera selain daripada ibadah. Jadi ibadah itu tuh sangat berdampak ya bagi kehidupan kita. Tiba-tiba kata saya sakit ya. Banyak sekali ya dampak-dampak dari kita dampak dari kita beribadah. Tadi kita simpulkan ya, yang pertama hati kita tentram. Terus dampak dari ibadah sholat, yang pertama ketentraman, ketabahan hati. Yang kedua bisa menghadapi musibah. Yang ketiga mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar. Terus yang keempat, kita dituntut untuk fokus dan selalu tepat waktu. Jadi kita tuh selalu disiplin. Yang kelima tadi menyehatkan fisik, Masya Allah. Terus lalu implikasi berzikir dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Atau dampak dari berzikir gitu. Yang pertama meneguhkan iman. Kedua sumber energi akhlak. Yang ketiga terhindar dari bahaya. Yang keempat mendatangkan nikmat dan rahmat. Yang kelima penentram jiwa. Yang keenam dosa diampuni. Ending atau akhir dari kehidupan kita nih, pastikan kita pengen dosa kita diampuni. Tapi bukan berarti ketika kita sudah mau sakaratul maut baru berzikir, baru mau sholat itu salah. Tapi kita mulai dari sekarang. Memang ending kita itu pengen husnul khatimah, tapi bukan berarti kita tidak melakukan amal ibadah. Jadi kenapa sih kita harus beramal? Kenapa sih kita harus melaksanakan kewajiban? Kenapa sih kita harus banyak melakukan kebaikan? Kenapa sih kita tidak menikmati saja kehidupan ini? Kenapa nggak kita isi kehidupan ini dengan senang-senang? Kan hidup cuma sekali. Mungkin ada ya orang ngomong kayak gitu ya. Mungkin orang yang masih belum tahu, mungkin dia bakalan beranggapan kayak gitu. Makanya hidupnya banyak yang menyia-nyiakan waktu, melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya aja kayak melakukan maksiat, atau nongkrong-nongkrong, minum minuman khamar, atau berzina yang parahnya. Itu tuh dia tuh tidak menyadari bahwa nanti tuh ada kehidupan akhirat. Dia masih tidak memiliki kesadaran akan itu. Maka tugas kita itu adalah buat menyadarkannya. Jangan ketika kita melihat teman melakukan maksiat kita diam saja. Jangan, kasihan dia. Kita bantu. Kita arahkan ke jalan yang lebih baik. Itu kan. Ya. Nah, sarannya sih Kak, saran dari saya sebagai penulis itu
Saya itu merasa makalah yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi kedepannya semoga saya akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah. Ya, dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah disajikan yang bersifat membangun. Saya berharap banget makalah ini bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dosen. Semoga saja tidak ada kesalahan yang membuat membuat makalah saya sedikit bermasalah tampilannya di tahun akademik 2021-2022. Kata pengantar, daftar isinya dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang. Nah, ini masih banyak salah. Entah kenapa ketika di Microsoft Word di sini tiba-tiba berubah total. Padahal tidak seperti ini. Kata-katanya banyak tertambah. Mohon dimaklumi, dosen. Nah kan? Agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti tidak agama-agama yang lain itu tidak diridhoi oleh Allah. Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Jadi kita tuh disuruh mengajarkan sesuatunya dengan baik yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa sih Kak dari tujuan yang tadi tuh, tujuan ibadah tuh apa sih? Jadi tujuan ibadah tidak lain adalah mendapat keridhaan Allah semata. Karenanya tuh hambanya tuh menjalankan ibadah dengan ikhlas. Dia akan merasakan dirinya akan selalu dekat dengan Tuhannya. Sehingga ibadah dapat menjadi sarana atau taqarrub ilallah atau pendekatan diri pada Allah. Jadi ibadah tuh kalau misalnya kita, contohnya aja deh ketika kita melaksanakan sholat, apalagi pada saat kita sujud nih ya, kita sujud, Masya Allah kita merasakan Allah itu tuh kayak mengusap kita. Masya Allah, kita berasa dekat sekali dengan Allah. Seakan-akan saat itu kita pun siap ketika dicabut nyawa kita. Karena saking dekatnya, seakan-akan Allah itu berkata, wahai hambaku, aku datang kepadamu. Masya Allah, rasanya Masya Allah sekali. Lalu tadi Umar bin Khattab, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini Masya Allah ulama-ulama, Masya Allah. Nah tadi apa? Ini pengertian secara umum. Ini juga secara umum tapi lebih mendalam. Kenapa sih Kak ada dua? Itu kan karena saya bilang tadi lebih mendalam. Lalu apa lagi ya? Mungkin dari teman-teman bisa komen jika banyak kekurangan, mungkin banyak sekali, bukan saya sudah menilai mungkin
banyak banget kekurangannya. Semoga aja kedepannya bisa saya perbaiki menjadi lebih baik lagi. Daftar pustakanya saya sedikit banget, soalnya apa ya, artikelnya atau sumbernya sedikit sekali saya. Oh iya, lupa, saya tuh berkuliah di STAI Kuala Kapuas atau Sekolah Tinggi Agama Islam. Nanti bingung nih, katanya ada lokalnya tapi kampusnya nggak ada. Jadi kenalan lagi deh, nama saya Aisyah, bisa dipanggil Ais, Aisy atau apalah, asal yang sopan. Terus saya berasal dari Kapuas, di alamat rumah di Jalan Jawa, Perumahan Rania 3, nomor 14. Silahkan mampir ke rumah ya. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam atau di STAI Kuala Kapuas. Saya adalah dari lokal B2 eksekutif. Semoga aja semoga saja makalah ini atau presentasi dari saya bisa memenuhi tugas dari dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.